Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Adelia, kelas 3A dengan NIM 66612200138. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa Dinas Kesehatan Kota Serang. Adapun hasil analisa terkait visi, misi, tujuan, sasaran, IFAS serta EFAS Dinas Kesehatan Kota Serang. Video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Ibu Dr. Ayuning Budiati, SIP, MPPM. Yang pertama, ada visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Serang. Dinas Kesehatan Kota Serang memiliki visi terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Dengan misi, yang pertama, menguatkan peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan sarana prasarana daerah yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berdaya saing. Serta yang terakhir, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya visi dan misi, Dinas Kesehatan juga memiliki tujuan dan sasaran. Tujuan Dinas Kesehatan yakni meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Analisis dari tujuan Dinas Kesehatan tersebut, tujuan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Serang dinilai sudah tepat. Hal ini dapat ditunjukkan pada kalimat meningkatnya yang berorientasi pada masa depan dalam tujuan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Serang. Tujuan tentunya memiliki sasaran. Sasaran Dinas Kesehatan Kota Serang yakni meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan. Analisis dari sasaran Dinas Kesehatan Kota Serang yakni pada sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan belum adanya prinsip SMART di dalam sasaran tersebut, yang salah satunya adalah tidak adanya time bound atau batasan waktu pada sasaran yang ingin dicapai. Jadi sasaran dari Dinas Kesehatan Kota Serang dinilai belum tepat karena belum adanya prinsip SMART. Adapun analisis faktor eksternal dan internal menggunakan analisis SWOT. Faktor eksternal dari Dinas Kesehatan yang merupakan peluang yakni yang pertama, kader kesehatan di setiap RW. Yang kedua, adanya dukungan regulasi bidang kesehatan yang mendukung upaya kesehatan. Yang ketiga, perguruan tinggi bidang kesehatan yang mendukung ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten. Yang keempat, pihak swasta yang mendukung kesehatan. Yang kelima, terdapatnya organisasi dalam bidang kesehatan. Selain peluang, dalam faktor eksternal juga ada ancaman. Ancaman Dinas Kesehatan Kota Serang yang pertama, kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, pola hidup masyarakat. Yang ketiga, dinamika epidemiologi penyakit yang cepat. Yang keempat, mobilitas masyarakat yang tinggi. Yang kelima, budaya yang menyulitkan tenaga kesehatan untuk melaksanakan intervensi kesehatan. Selanjutnya ada faktor internal dari Dinas Kesehatan Kota Serang. Faktor internal terkait kekuatan dari Dinas Kesehatan Kota Serang yang meliputi komitmen peningkatan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kebijakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang. Yang ketiga, dukungan anggaran. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, strategi dan arah kebijakan. Kemudian selanjutnya ada kelemahan yang menjadi faktor internal dari Dinas Kesehatan Kota Serang, yakni yang pertama, masih terjadinya kasus epidemiologi penyakit. Yang kedua, kondisi fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang kurang memadai. Yang ketiga, belum tercukupinya sumber daya manusia. Yang keempat, belum terbentuknya satuan tugas kesehatan. Yang kelima, sistem informasi yang masih kurang. Baik, berdasarkan analisis tersebut, saran dari saya sebaiknya Dinas Kesehatan Kota Serang dapat membuat rencana strategis yang jelas dengan target yang terukur, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan menggunakan indikator SMART. Yang kedua, membuat rancangan penganggaran agar alokasi sumber daya dan anggaran memadai untuk mendukung implementasi rencana strategi dari Dinas Kesehatan Kota Serang. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.